Hari cerah ini, selamat melaksanakan aktivitas. Semoga dengan kegiatan-kegiatan positif ini dapat meningkatkan kekuatan kita, tidak hanya kuat dengan fisik, melainkan kekuatan jiwa dan batin. Iya, mungkin juga Pak Ustadz bisa menghimbau warga Stabat dan sekitar yang lewat untuk ikut berdonasi bagi saudara kita di Palestina. Ya, boleh bagi saudara-saudara kami yang berada di lingkungan sekitar Stabat, tentunya di alun-alun ini, marilah kita peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina. Dengan memberikan sedikit infak kita ini sangat bermanfaat untuk menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Iya, karena memang Palestina sampai detik ini pun mereka itu masih harus berjuang terus untuk kembali menata hidup yang sudah porak-poranda akibat konflik perang. Semoga aja sedikit dari kita warga Stabat khususnya itu bisa bermanfaat bagi mereka di sana ya Pak Ustadz ya. Nah, tema kita pagi ini Pak Ustadz, sambil olahraga yang mungkin lewat di depan kita bisa sayup-sayup juga bisa dengerin suara kita, menghadapi keterpurukan hidup dengan iman dan takwa. Saat hidup bahagia, pada saat hidup jaya-jayanya mungkin gak ada masalah karena semuanya aman ya Pak Ustadz ya. Namun terkadang kita sering terlupa karena nikmat yang luar biasa, lupa untuk bersyukur, lupa kepada yang memberikan kenikmatan hidup itu. Tapi pada saat lagi terpuruk langsung cepat ingat tuh Pak Ustadz. Iya, jadi sesuai dengan tema kita, menghadapi keterpurukan hidup dengan iman dan takwa. Boleh Pak Ustadz kasih sedikit informasi? Terima kasih adik, kakak, terima kasih. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita sharing-sharing aja lah ini Bang. Iya, sharing-sharing aja kita. Oke, untuk pada tema kita pada pagi hari ini yaitu menghadapi keterpurukan dalam hidup dengan iman dan takwa. Di masa era hari ini kita tentunya banyak melihat di lingkungan kita rendahnya nilai-nilai moral ya Pak ya. Iya. Terutama di kalangan anak sekolah ini rendahnya nilai-nilai moral yang kita lihat. Maka dengan kita banyak mengikuti kegiatan-kegiatan Islamik tentunya Pak ya, kita berharap saudara-saudara kita dan kawan-kawan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari ujian hidup. Kita tidak bisa selalu hidup di atas. Kadang roda kehidupan ini berputar. Kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rasa ketakutan, kecemasan. Itu tidak bisa kita lepaskan dari hidup ini. Namanya pun hidup, kita tidak bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pada Allah Subhanahu wa taala, kami akan hendak menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka tentunya kita harus banyak-banyak bersabar menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini. Semoga Allah mudahkan dalam kesusahan-kesusahan dalam hati hidup kita ini. Itu mungkin Pak Ustadz. Iya, Pak, jangan panggil Pak Ustadz. Oh, panggil Pak Gugun aja. Pak Gugun aja, iya. Oh, Pak Ustadz, sudah Pak Ustadz berikan sedikit penjelasan ya. Dan memang untuk segala macam permasalahan hidup yang kita hadapi, mungkin permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, kesehatan, mungkin masalah anak-anak, itu yang paling sering banyak yang dialami kita ya Pak Ustadz ya. Itu adalah yang mungkin akan kita hadapi selama hidup. Sakit mungkin akan terjadi, ekonomi pasti, itu selama kita masih hidup akan terus berjuang. Terus masalah keluarga itu pasti akan selalu ada, dan masalah anak-anak dari lahir sampai nanti dia sudah menikah pun akan tetap ada
masalah-masalah yang harus dihadapi setiap manusia. Dihadapi dengan iman dan takwa. Kalau diucapkan enak ya Pak Ustadz, simpel gitu ya. Kayaknya gampang gitu, tapi dalam pelaksanaannya terkadang seperti kata Pak Ustadz harus sabar. Sabar itu benar, sabar itu mudah diucapkan namun sangat berat pada saat kita melakukannya. Nah mungkin Pak Ustadz punya cerita tentang bagaimana kekuatan kesabaran itu yang harus kita miliki untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz. Di sini amalan-amalan pada saat kita terpuruk itu ada beberapa amalan tentunya ya Ustadz ya. Iya. Ya, Bang ikut ya. Iya, jangan Pak Ustadz, aku agak terlalu tinggi tuh. Iya, tentunya dalam hidup ini tadi kita tidak bisa lepas dari ujian Allah. Itu pasti tentunya ada rasa ketakutan, kecemasan, rasa kesempitan dalam hati. Dan tentunya kita itu tidak bisa berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, jadi tentunya kita harus ada amalan-amalan kita untuk menguatkan hati kita untuk menghadapi hidup ini. Sampai nanti kita tiba saatnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan selama dalam hidup ini kita ada beberapa amalan untuk kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah tentang iman tadi Pak ya. Supaya dalam hidup ini terasa mudah, legowo lah istilahnya Pak ya. Tidak ada berat. Itu tentunya kita banyak beristighfar. Barang siapa kata Allah yang banyak beristighfar dalam sehari-hari, maka Allah akan mudahkan dalam kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu sholat. Jadikanlah sholat sebagai tempat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap kepada teman hari ini, teman besok mungkin bisa jadi lawan ya Pak. Iya, benar. Berharap kepada harta bisa sirna dan tidak akan kekal selama-lamanya. Yang kedua yaitu jangan mengeluh berlebihan. Mengeluh kepada Allah itu hal biasa, tetapi jangan mengeluh membesar-besarkan dalam hidup ini, karena itu tadi kita memang tidak bisa lepas dari ujian. Namanya pun hidup pasti ada ujian itu Pak. Iya, nggak ada hidup yang lempeng-lempeng aja ya Pak Ustadz ya. Iya Pak. Kalau ada aku juga mau hidupnya lempeng aja. Nggak ada masalah. Oke, yang keempat yaitu takdir. Itu ya, kita harus yakin kepada takdir Allah ini ya Pak. Iya. Jadi kita harus takdir. Takdir ini artinya meyakini ada takdir baik dan buruk, dan itu tergantung kita menyikapinya gitu Pak Ustaz. Terima kasih Ibu. Terus Pak, nggak apa-apa. Aku potong-potong gitu nggak apa-apa ya Pak Ustaz ya. Oke Pak. Yang mungkin untuk memudahkan kehidupan dalam permasalahan hidup kita ini, tentunya kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup ini ketika kita banyak bergantung kepada manusia, maka hati kita semakin kecewa Pak Ustaz. Iya, kebanyakan gitu. Kalau kita terlalu bergantung kepada manusia, kebanyakan sih, dan persentasenya akan lebih tinggi kita akan mendapatkan kekecewaan. Iya, betul ya itu Pak. Makanya mulai dari dini kita berbenah sebagaimana kita lebih baik itu untuk mengajak orang gitu Pak. Karena kalau kita sendiri-sendiri itu iman itu lemah gitu Pak. Kita harus mengajak orang gitu ya. Betul. Mungkin itu tadi poinnya. Yang pertama itu tadi perbanyak istighfar dalam sehari-hari. Sebagaimana Allah katakan, semoga Allah mudahkan kita segala kesusahan dalam hati. Yang kedua tadi, menjadikan sholat sebagai tempat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, jadi kalau kita ada masalah, pertama kita harus curhat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat. Jangan dulu mengharap kepada manusia, karena yang menyelesaikan masalah itu Allah, dan Allah yang mendatangkan masalah, dan tentunya Allah akan menyelesaikan masalah. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah tegaskan dua kali, bersama kesulitan itu ada kemudahan,
dan Allah ulangi sekali lagi ayatnya, bersama kesulitan ada kemudahan, dan kita harus yakin itu tentunya. Aku ini yang barusan Pak Ustadz bilang, semalam aku sudah dapat 3 kali nih kalimat itu. Kemarin sore aku ada kumpul-kumpul di mobil itu, aku baca kalimat itu. Aku baca, ini artinya apa sih? Aku baca gitu kan. Cuma aku gak tahu apa artinya Pak Ustadz. Terus aku pulang, aku pasang YouTube, ada lagi tuh kalimatnya gitu. Oh ini kan tadi gitu. Dan pagi ini tuh Pak Ustadz ulang lagi. Udah 3 kali aku dengar kalimat itu. Dan apa tadi? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Dan itu ulangi dalam ayat Al-Quran 2 kali gitu, bahwasanya itu menegaskan bahwa setiap problem dalam hidup ini, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dengan ikhtiar kita gitu. Iya, tapi kita ingatkan juga jangan cuma curhat aja ya Pak Ustadz. Curhat boleh, tapi kita juga harus berusaha mencari jalan. Dan jalan itu pasti ada, tapi kita harus cari gitu. Jangan berharap tiba-tiba jeblok masalah selesai, Allah langsung kasih jalan keluar. Enggak juga ya Pak Ustadz ya. Semua ada ikhtiarnya. Ikhtiar kita. Jadi tetap berusaha juga sambil berdoa. Jangan berdoa aja nggak mau berusaha. Jangan berusaha aja nggak diiringi doa. Itu pincang dia Pak Ustadz ya. Iya, harus seimbang juga dia, ada Iya. usaha dan doa. Oke, ada lagi Pak Ustadz mau sampaikan? Silakan aja langsung Pak Ustadz. Masih banyak waktu kita ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin tentunya kita poin-poin pentingnya aja Pak ya. Iya. Karena memang dalam permasalahan hidup kita ini sepertinya memang terutama itu kita harus untuk mendasari fondasi itu harus menguatkan iman tadi Pak Ustaz. Karena apapun ceritanya, kalau iman kita lemah pasti semua masalah-masalah ini terasa berat gitu Pak. Oke, maka itu pertama kita tingkatkan iman kita, yaitu meyakini Allah dan membesarkan Allah dalam hati kita. Keluarkan manusia dan keyakinan dalam diri kita gitu Pak. Maka ketika besarkan Allah dalam hati kita, maka Allah akan mudahkan segala kesusahan-kesusahan dalam hati kita. Tentunya itu aja sih yang pada pagi hari ini kita sampaikan Pak Ustaz. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Halo Jabe pula apa aja? Siapa tuh namanya Pak Ustadz? Lupa. Ustadz Anjur Tumangger. Anjur Tumangger. Jauh-jauh dari Pak Barat. Ya, Pak Ustadz tinggalnya di mana di sini? Kita di sini di Jalan Suprapto ini dekat Dinsub Pak, Dinsub, Dinas Perhubungan. Sabar. Ya, Astaga. Tapi dinasnya di Rumah Sakit Umum Zulham Binjai. Oke. Terima kasih Pak Ustadz, semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas pagi hari ini. Iya, Pak Ustadz ya kasih kuis kali ya. Pak Ustadz kasih kuis, tapi yang simple dan mudah. Satu Al-Quran kita akan berikan untuk yang lewat di depan kita Pak Ustadz. Apa pertanyaan yang kita kasih Pak Ustadz? Kalau kamu biasa doa makan, doa makan paling banyak dihafal itu. Atau yang lain Pak Ustadz boleh.